Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang Maha menyaksikan, Maha mendengar, menguasai segala-galanya dan menentukan segala sesuatu. Hanya dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim seperti ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku di Kementerian Pertahanan, Isra Mi'raj adalah momentum yang luar biasa pentingnya, yang bisa mengubah dari beragam kepedihan yang dirasakan Rasulullah. Dan dengan Isra Mi'raj, dengan perintah sholat, terbukalah kemenangan, keberkahan, kemuliaan yang hakiki. Sholat adalah pilar. Siapapun muslim yang merindukan kebahagiaan, kemuliaan, dan keselamatan dunia akhirat, kuncinya adalah kualitas sholatnya. Oleh karena itu, siapapun yang menganggap remeh sholat, berarti dia menganggap remeh gerbang kebahagiaan, menutup pintu kemuliaan yang sesungguhnya, dan menjauhi pintu keselamatan. Sholat yang dilakukan, kita sudah tahu bahwa sholat merupakan wajib, tetapi kita pun harus tahu bahwa sholat itu harusnya berdampak pada perilaku kita. Ada 4 cirinya seperti yang disabdakan Rasulullah SAW ketika beliau bertanya, tahukah engkau biman tuharramu alaihin nar, orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Lalu para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Qala, beliau berkata, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. 4 inilah di antara ciri orang yang sholatnya bagus dan berdampak dalam akhlaknya, sehingga dia diharamkan tersentuh api neraka. Apa itu hayyinin? Ini ciri khas orang yang sholatnya bagus adalah tenang, lahir batinnya itu tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Orang yang hayyinin itu begitu bisa mengontrol pikirannya, sikapnya, maupun hatinya. Semua terkendali dengan baik. Tidak ada mudah tersinggung, mudah marah, temperamental, tidak ada labil, tidak ada tergesa-gesa, semuanya terkendali dengan baik. Karena orang yang hayyinin itu sangat bisa menata hatinya, maka raut mukanya, tutur katanya, sikapnya pun akan membawa ketentraman dan kesejukan. Memang demikianlah semestinya. Karena hayyinin itu datangnya dari satu gerbang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Artinya orang yang sholatnya bagus, hari-harinya juga mengingat Allah dengan lebih banyak. Orang stres itu adalah karena terlalu banyak berpikir dan jarang berzikir atau sedikit zikirnya. Seharusnya adalah setiap kali kita berpikir, jadi zikir. Karena kita akan terus berpikir sehingga terpandu untuk zikir. Contoh, kita melihat wabah ini, virus corona. Mendengar virus, langsung ingat kepada, oh ini ciptaan Allah. Virus ini tercipta dengan izin Allah. Semua virus itu pasti bertasbih kepada Allah. Virus tidak bisa membawa bahaya tanpa izin Allah. Virus tidak akan mematikan siapapun kecuali yang ditetapkan kematiannya oleh Allah. Dicabut nyawa oleh malaikat atas perintah Allah. Syariatnya bisa jadi lewat sakit dengan adanya virus ini. Allah lah pelindung. Tanpa izin Allah tidak bisa celaka. Apapun yang Allah lindungi tidak akan pernah celaka. Akibatnya dengan adanya mendengar berita virus ini, dia akan tenang dan menenangkan. Rizki
Yakin di rahim ibu Allah sudah menciptakan rizki. Cukup 9 bulan. Terlahir ke dunia, bayi tidak punya apa-apa, cukup rizkinya. Allah ciptakan air susu ibu. Datang sendiri. Ada yang ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Cukup. Kita sampai detik ini pun lihat ketika kita makan. Beras dari mana datang ke garam dari laut mana datang ke piring kita. Ikan dari sungai mana datang ke piring kita. Sayuran dari mana-mana datang. Puluhan tahun kita hidup. Inilah berpikir rizki, langsung ingat Allah pemberi rizki. Demikian pula anak, istri, suami. Tiap kali kita ingat ini semua ciptaan Allah, ini semua milik Allah, dan ini semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayyinin. Bukti orang hayyinin sholatnya bagus, baca Qur'annya juga istiqomah, zikirnya, munajatnya sangat khusyuk dan nikmat, dan orang yang hayyinin memang lisannya selalu basah menyebut nama Allah. Maka marilah kita bawa kehusuan dalam sholat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita rindu orang yang tenang dan menenangkan, orang yang teduh dan meneduhkan. Dan semua ini buah daripada hati yang selalu ingat kepada Allah. Dan tidak hanya ingat, tapi yakin dengan segala janji dan jaminan Allah. Wah, di kantor musim mutasi, yakin. Surat Ali Imran 26. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha menguasai, maha raja yang menguasai segalanya. Dia berikan kekuasaan, kedudukan, jabatan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia ambil dari siapa yang dia kehendaki. Dia muliakan siapa yang dia kehendaki. Dia hinakan siapa yang dia kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala-galanya. Musim mutasi, ingat Allah. Tenang hati ini. Kalau hati tenang, keluarga akan tenang. Maka ingin hayyinin, jangan pernah jauh dari ilmu agama, jangan pernah jauh dari ilmu tauhid. Inilah kunci yang pertama, hayyinin. Dan yang kedua adalah layyinin. Layyinin itu adalah orang yang sangat sopan, sangat santun, dan semua ini datang dari kelembutan hati. Jadi orang-orang yang sholatnya bagus itu akan berbuah menjadi akhlak yang sangat sopan dan lemah lembut kepada siapapun. Di dalam surat Ali Imran 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min hauli, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertawakal, yang memasrahkan dan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudaraku sekalian, pernah melihat seekor singa di kandang, kemudian ada seorang ibu sepuh di Kolombia memukul kandang ini, dan singa itu berbalik melihat ibu ini ternyata mengeluarkan tangannya dari kandangnya. Ternyata bukan menerkam, melainkan memeluk. Begitu penuh kerinduan. Siapa ibu ini? Punya amal apa? Sehingga singa, binatang buas, takluk hatinya merindukan ibu ini. Ternyata ibu ini 5 tahun sebelumnya pernah menolong waktu singa masih kecil. Dibelai, dipeluk, didekap, diberi susu, diberi selimut,
dan singa tidak melupakannya. Bayangkan, singa binatang buas yang begitu besar luluh perasaannya oleh kasih sayang dan ketulusan. Disebut tulus karena ibu ini belum mengenal Allah, tidak lillahi ta'ala, tetapi tidak ada pamrih. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari mana timbulnya kasih sayang ini? 3 kuncinya. Pertama, dari empati, yang suka memikirkan derita orang lain. Makin kita bisa meraba kesusahan, penderitaan orang yang lapar, yang sakit, yang sedang menderita, yang sedang ditimpa kepahitan, kita raba. Makin perih hati kita merasakan penderitaan orang, semakin tergerak untuk berbuat. Yang kedua adalah peduli. Kita ingin melihat orang yang lapar punya makanan, kita ingin lihat orang yang bodoh jadi tahu ilmunya, kita ingin lihat orang yang tergelincir berbuat dosa bisa bertobat, kita ingin lihat orang-orang yang tersesat bisa kembali. Selalu ada kepedulian, ingin kebaikan, ingin orang dapat iman, dapat keselamatan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita action, berbuat sesuatu agar orang yang dalam kepahitan bisa hilang kepahitannya. Peka, peduli, berbuat. Inilah sebetulnya orang-orang yang lain, yang sangat mendasari hatinya penuh kasih sayang, sehingga sikap kepada orang lain suportif, penuh rasa sopan, penuh dengan kesantunan, di dalam peka, peduli, dan berbuat untuk meringankan sesama. Inilah buah dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.